Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi. Bab tahun 1636 sampai tahun 1640. Asteris 4 klan besar, 4 senjata kekaisaran asteris. Bukan cuma Charlie, gadis Hong dan yang lainnya yang mengetahui bahwa Cecilia ada di sini. Terlalu banyak orang yang mengetahuinya, dan pedang pembunuh di tangan mereka bergetar. Charlie berdiri di sana. Meski buta, dia sepertinya bisa melihat senyuman ganas Cecilia yang sudah terpatri di jiwanya. Tarik jaringan intelijen Ren Huang dari berbagai industri kota kuno. Kata-kata Charlie sangat agung dan memerintahkan, semua orang dari istana surgawi saya yang berada di luar, segera kembali. Kamu sangat bersemangat, apakah kamu takut Cecilia akan membuat masalah? Gadis Hong menatap Charlie di sampingnya dengan ragu-ragu. Saya tahu metodenya dengan sangat baik. Charlie berkata dengan dingin, saya memahaminya, dan dia juga memahami saya. Tetapi tanpa bisnis, sumber batu origin istana surgawi akan terputus. Dia tidak bisa mengurus sebanyak itu kali ini. Jika dia mengandalkan kekuatan klan iblis, para biksu kita di luar istana surgawi pasti akan menderita kerugian besar, termasuk jaringan intelijen Ren Huang dan berbagai industri kota kuno. Juga, tanpa saya perintah, tidak ada yang boleh meninggalkan istana surgawi. Dimengerti, gadis Hong tidak berani menunda, segera berbalik. Dia percaya pada Charlie tanpa syarat, sama seperti sebelumnya. Perintah Tuan Suci segera disampaikan dan para biksu dipanggil kembali. Tapi Charlie tidak tahu bahwa ada begitu banyak sosok dari istana surgawi yang diam-diam meninggalkan gunung istana surgawi dengan bantuan gerbang domain teleportasi. Pemimpin tim adalah Lana Chu, diikuti oleh 5 Raja Manchu dan keturunan kaisar, semuanya adalah penguasa di antara para penguasa istana surgawi. Di gurun barat, Cecilia dilindungi oleh gunung spiritual, dan istana surgawi tidak dapat menyentuhnya. Begitu dia meninggalkan gunung spiritual, istana surgawi Manchu Agung harus melunasi hutang darahnya. Bertindak secara pribadi, Charlie tidak tahu, dan gadis Hong juga tidak tahu. Di sini, darah mengucur dari sudut mulut Charlie, dan energi kematian yang hilang mulai melonjak lagi, menutupi dirinya dan menelan vitalitasnya. Kali ini, api abadi menjadi masuk akal dan tidak lagi mengirimkan serangan utamanya kepada para gadis. Seperti cahaya peri emas, ia terbang menuju puncak gadis giok. Yasmin dan yang lainnya juga mengikuti, merasa sedikit bersalah. Mereka seharusnya tidak menggoda Charlie sekarang. Segera, puncak gadis giok dipenuhi dengan aroma makanan. Pasien khusus memerlukan perawatan khusus, dan Charlie diberi makan dengan baik. Setelah makan malam, Charlie duduk lagi di bawah pohon tua dan memejamkan mata. Gadis-gadis itu sedang menonton tidak jauh, dan tidak ada yang mengganggu Charlie. Meskipun saya tidak tahu apa yang dipikirkan Charlie, itu pasti tentang istana surgawi. Di luar gunung, pasukan monster masih membombardir mereka tanpa henti. Setelah bekerja keras sepanjang hari, belum lagi mereka gagal mendobrak penghalang surgawi, semua orang sangat lelah dan terlihat sangat jelek. Mereka yang tinggal di suku iblis mengirimkan batu origin satu demi satu. Namun senjata Kaisar Jidao memiliki nafsu makan yang sangat besar. Ia dapat menelan segunung batu origin setiap kali membombardir, dan konsumsinya sangat mengejutkan. Pada saat ini, tidak hanya para biksu dari segala arah yang menelan air liur mereka, tetapi bahkan nenek moyang klan iblis pun merasa tertekan. Orang-orang kaya itu disengaja. Mereka menggunakan batu origin untuk mengaktifkan senjata kekaisaran. Seseorang menyeringai, saya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Istana surgawi lebih disengaja. Ia dapat menahan pemboman hari senjata kekaisaran hingga malam, jadi menghabiskan banyak uang. Membakar gunung batu origin. Dalam pertempuran ini, tidak ada uang yang tersisa. Di tengah diskusi, terdengar suara muntah darah. Itu adalah leluhur klan iblis, yang meludahkan darah. Saya tidak tahu apakah dia marah atau terluka, aura kuasi Kaisar Agung sangat tertekan dan mananya habis. Kaisar iblis dan yang lainnya tidak jauh lebih baik. Masing-masing muntah lebih keras dari yang lain, dan banyak orang terjatuh ke tanah, wajah mereka pucat. Leluhur, kita tidak bisa bertarung lagi. Jenderal Dewa Pertama dari klan iblis memandang leluhur klan iblis, jika kita terus bertarung, itu akan merusak fondasi klan kami. Kamu mengajari aku, nenek moyang klan iblis mendengus dingin, dengan ekspresi garang di wajahnya. Matanya merah darah, dan dia sangat marah hingga ingin membunuh seseorang.
Dalam pertempuran ini, klan iblis kehilangan seluruh wajahnya. Bahkan senjata kekaisaran diaktifkan, tetapi mereka gagal menembus penghalang istana surgawi. Sebagai leluhur klan iblis, dia telah kehilangan seluruh wajah leluhurnya. Leluhur dari klan iblis, kamu tidak perlu marah. Aku akan membantumu menghilangkan kekhawatiranmu. Suara wanita berkabut terdengar, terngiang-ngiang di telinga leluhur klan iblis. Nenek moyang klan iblis sedikit mengernyit, melirik ke barat laut, dan secara akurat menemukan seorang berjubah hitam di antara kerumunan. Itu adalah seorang wanita dengan penampilan tiada taraf, sepasang mata Phoenix sebening air, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan senyuman lucu. Cecilia. Mata leluhur iblis itu sedikit menyipit. Pada tahun-tahun awal, Cecilia telah mengunjungi klan iblis dan hampir menikah dengan pangeran dari klan iblis. Baru pada saat itulah dia mengenali Cecilia secara sekilas. Itu Phoenix Nirwana. Aku benar-benar meremehkanmu, putri dari klan Phoenix. Nenek moyang klan iblis berkata tidak asin atau lembut. Kakek klan monster telah memberiku penghargaan. Itu semua hanya kebetulan. Apa maksudmu dengan menghilangkan kekhawatiran klan iblis kami tadi? Sekilas kau akan tahu. Cecilia tersenyum tipis dan mengeluarkan sinar kesadaran dengan kecepatan yang sangat cepat, tenggelam ke alis leluhur klan iblis. Ada banyak informasi dalam kesadaran spiritual yang diserap oleh nenek moyang klan iblis. Segera, cibiran muncul di sudut mulut leluhur iblis, pantas saja mereka bertahan begitu lama, ternyata industrinya begitu besar. Istan Surgawi Mancu Agung, kalian benar-benar berani. Dia menaikkan lengan bajunya dan berjalan pergi. Senjata kekaisaran panci penekan langit, seluruh pasukan mematuhi perintah, kembali ke Gunung Peri. Kaisar Iblis dan yang lainnya terkejut, tetapi tidak ada yang berani bertanya lebih banyak. Pasukan iblis melonjak seperti gelombang pasang dan mundur dengan sangat cepat. Mereka tidak akan bertarung sekarang. Para biksu dari segala arah tercengang. Iblis itu sangat pengecut sehingga mereka terus bertarung tanpa peringatan. Ini bukan uang keluargamu. Jangan merasa buruk. Seseorang tertawa santai dan berbalik, ayo pergi, pertunjukannya sudah selesai. Mereka tidak perlu tinggal lebih lama, jadi mereka meninggalkan satu sama lain dalam keadaan linglung, tidak lupa untuk melihat istana surgawi Mancu Agung sebelum pergi. Hari ini, itu benar-benar membuka mata. Jutaan pasukan klan iblis dan leluhur klan iblis datang secara langsung, dan bahkan membawa senjata kaisar bersama mereka, tetapi mereka kembali dengan sia-sia. Jika masalah ini disebarkan ke bintang-bintang, kebanyakan orang tidak akan mempercayainya. Dunia besar ini penuh dengan kehancuran. Saat pasukan iblis dan penonton dari segala arah mundur satu demi satu, dunia itu langsung menjadi jauh lebih kosong. Di istana surgawi, gadis Hong turun di puncak gadis Giok. Dia berhenti di bawah pohon tua dan berbisik, seperti yang kamu duga, suku iblis mundur. Berapa banyak orang di luar yang telah kembali? Suaranya juga menjadi serak. Di bawah perintah penguasa suci istana surgawi, pada dasarnya semuanya telah dipanggil kembali. Di masa depan, istana surgawi akan menjadi sangat pasif. Charlie berdiri perlahan, dan api peri muncul di bawah kakinya dan berubah menjadi awan. Dia terbang keluar dari puncak gadis Giok Peak dan langsung menuju area terlarang surga Su. Ketiga kalinya dia datang ke surga Su, dia hanya melihat kehancuran dunia tetapi tidak melihat hukuman surga. Lagi pula ini adalah area terlarang. Jika Anda sering datang mengunjungi kami sangat malu. Kehancuran dunia mengelus jenggotnya. Raja Surga Su juga telah pergi ke Mancu. Senior, bisakah Anda memberitahu saya waktu spesifik kembalinya dia dari Mancu? Charlie menundukkan tangannya, kali ini dia sangat sopan dan nadanya rendah hati. Aku juga tidak tahu. Kehancuran dunia menggelengkan kepalanya tanpa daya, tapi kamu mungkin tidak akan bisa menunggu sampai hari itu tiba. Aku sudah menyadarinya sejak lama. Katakan padaku jika ada sesuatu yang terjadi di sini kali ini. Ya. Charlie menarik napas dalam-dalam dan menatap kehancuran dunia dengan penuh harap, sebentar lagi akan ada bencana di istana surgawi. Ketika hari itu tiba, bisakah senior mengizinkannya? Biarkan kami berlindung sampai aku dan rekan sekampung kembali ke Mancu Agung. Tidak masalah, kan? 50 juta biksu terlalu banyak. Sebab dan akibatmu akan menyelamatkan dunia di sini, kata kehancuran dunia perlahan, paling-paling membiarkan kamu masuk. Kalian hanya bisa tinggal selama 9 hari. Itu adalah batasnya. Hal yang sama berlaku untuk Raja Surga. 9 hari. Charlie mengerutkan kening, waktunya terlalu singkat. Surga Su juga memiliki misi untuk Surga Su. Ada masalah di sini, yang lebih menakutkan daripada invasi iblis.
Misi, Charlie memandang kehancuran dunia dengan ragu-ragu. Kamu tidak perlu tahu, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Kehancuran dunia tersenyum, sejak zaman kuno, hanya Kaisar Agung yang memiliki kualifikasi. Ini adalah tabu tertinggi. Kata-kata kehancuran dunia penuh dengan makna yang dalam, menimbulkan lapisan misteri lain di area terlarang surga Su, membuatnya tidak dapat diprediksi. Charlie terdiam, tidak berani meremehkan dirinya sendiri dan terlalu banyak bertanya. Sejak zaman kuno, rahasia yang hanya berhak diketahui oleh Kaisar Agung tidak dapat dengan mudah dipecahkan oleh manusia seperti dia. Dari dalam, hukuman surga keluar, memegang mangkuk pecah di tangannya. Ada cairan hitam di dalam mangkuk, dan dia tidak tahu apa itu. Ini, minumlah. Hukuman surga mengisi mangkuk itu. Apa ini? Charlie meletakkannya di depan hidungnya dan menciumnya. Baunya sangat tidak sedap hingga dia hampir muntah di tempat. Minum saja, kenapa ada banyak omong kosong? Kehancuran dunia mengambil mangkuk dan meminumnya langsung ke Charlie. Charlie tersedak dan menangis. Dia tidak bisa bernapas dan hampir pingsan. Namun, yang mengejutkannya adalah semangkuk sup hitam tak dikenal ini justru memadamkan energi kematian di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, ki dan aliran darahnya juga menjadi lebih lancar. Baunya agak tidak enak, tapi efeknya sangat bagus. Apakah masih ada lagi? Satu mangkuk lagi. Charlie menggosok tangannya. Menurutmu itu air isi? Hukuman surga meniup janggutnya dan melotot. Aku sudah mengumpulkannya selama bertahun-tahun, tapi aku tidak tega meminumnya. Pantas saja rasanya tidak enak. Sedikit tengik. Kamu benar. Kehancuran dunia sambil meletakkan tangannya di bahu Charlie, dia mendorong Charlie untuk duduk bersila. Segera, formasi kuno muncul di bawah Charlie. Saat formasi itu beroperasi, kekuatan aneh meluap dan kemudian menyatu ke dalam tubuhnya, membuatnya terlihat jauh lebih baik. Kekuatan aneh itulah yang membuatnya tiba-tiba merasa mengantuk, kelopak matanya bergetar, dan matanya yang buta perlahan tertutup. Dia tertidur, duduk bersila dan tidur di tengah formasi. Hukuman surga kehancuran dunia tidak menganggur, dia mengeluarkan banyak hal aneh dan menyempurnakannya menjadi tubuh lama Charlie. Untuk membiarkanmu hidup selama 3 hari lagi, aku benar-benar menghabiskan banyak usaha. Hukuman surga mengutuk secara diam-diam, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Raja manusia Fuksi tidak ada di sini, jadi kita mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Kehancuran dunia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, rahasia langit terlalu mendominasi. Yang satu berjongkok, yang satu minum, dan yang lain merokok. Adapun Charlie, dia tidur di sana dan tidur nyenyak. Langit sepi, tapi dunia luar sangat ramai. Di malam yang redup dan gelap, benua Xuan Huang tidak damai. Klan iblis menyatukan semua pihak, bergegas ke kota-kota kuno, dan melancarkan balas dendam gila-gilaan, dengan metode yang sangat berdarah. Istana surgawi mundur begitu cepat sehingga banyak properti tidak diambil, tetapi dicabut oleh klan iblis. Terlalu banyak orang yang menderita akibat dampaknya dan menjadi korban ketidakadilan. Fakta membuktikan bahwa keputusan Charlie masih benar. Dia harus mundur tepat waktu, jika tidak, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Pada hari ke-10, Charlie yang sedang tidur membuka matanya sedikit. Setelah tidur selama 10 hari, kulitnya memang membaik. Setidaknya dia tidak lagi batuk dan wajahnya sedikit merona. Bangun. Hukuman surga kehancuran dunia melirik Charlie. Terima kasih, dua senior. Charlie terkekeh dan diam-diam berkata bahwa dia akan lebih sering mengunjungi tempat ini di masa depan. Kedua lelaki tua itu memiliki banyak barang bagus dan mereka masih bisa berbelanja lagi jika dia tidak punya cukup. Saat dia sedang memikirkannya, tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh dari arah gunung peri istana surgawi. Charlie mengerutkan kening dan ingin melihat, tetapi tidak bisa melihatnya. Kubilang, rumahmu cukup ramai. Hukuman surga kehancuran dunia mengatupkan tangannya dan membuang muka, dan dia bisa melihat apa yang sedang terjadi dalam sekejap. Charlie tidak menjawab, dan berjalan langsung ke istana surgawi dengan api peri. Apalagi istana surgawi Urga saat ini memang sangat semarak. Menatap kehampaan, saya menyadari bahwa mereka bertengkar antara dua orang. Mereka berdua perempuan, dan mereka terlihat persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah salah satu dari mereka bernama Caca, sedangkan yang lainnya sedingin es, sangat kontras dalam kepribadiannya. Jelas sekali, yang bernama Caca adalah gadis 9 dewa. Dan orang yang sedingin es adalah Diana yang bereinkarnasi, yang mengelilingi langit berbintang dan kembali ke Xuan Huang. Sayangnya, dia masih gagal membuka segel kehidupan sebelumnya.
Perlu disebutkan bahwa kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Meskipun gadis 9 dewa keluarga kekaisaran sangat kuat, dia bukanlah tandingannya. Mampu mengalahkan gadis 9 dewa, murid berharga saudara ketujuh tua tentu layak untuk dikalahkan. Kui Niu menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Lagi pula aku tidak bisa mengalahkannya. Putra mahkota klan naga meletakkan tangannya di atas tangannya. Aku pernah melihat yang ganas, tapi aku belum pernah melihat yang begitu ganas. Guru berubah menjadi manusia, dan muridnya dapat membawanya langit untuknya. Simone tersenyum lembut, dia adalah bintang paling mempesona di dunia pada zaman ini. Apakah itu Diana? Apakah itu Diana? Di puncak gunung lainnya, Ervin, Bradley dan Wada berkumpul bersama-sama, matanya berbinar ketika melihatnya, dan dia juga sangat bersemangat. Kemungkinan besar segel dari kehidupan sebelumnya belum dibuka. Alex bergumam, kalau tidak, mustahil untuk tidak mengenal kita. Murid guru suci sama menakjubkannya dengan dia di kehidupan sebelumnya. Biksu dari istana surgawi tersenyum dan sangat senang melihat mereka. Dia layak menjadi orang paling berbakat di Manchu Agung. Apa yang terjadi? Charlie kembali, matanya yang buta melihat sekeliling, berharap seseorang bisa menjawab. Muridmu yang berharga ada di sini, kata gadis Hong sambil tersenyum. Diana. Charlie tertegun sejenak, tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan kemudian tersenyum, itu dia, itu Diana. Dapat dilihat bahwa ada cahaya kenangan di lautan ilahinya. Dia belum membuka kunci blokade ingatan. Muridmu seharusnya berada dalam kategori yang sama dengan mantan pacarmu, kata gadis Hong sambil tersenyum. Itu selalu bisa diselesaikan. Charlie menarik napas dalam-dalam. Tidakkah kamu ingin tahu mengapa muridmu datang ke istana surgawi? Sejujurnya, aku tidak tahu. Karena kami, Lanachu, 5 Raja Manchu dan keturunan kaisar melangkah maju. Charlie mengerutkan kening lagi, sepertinya menyadari bahwa aura beberapa orang tidak stabil, dan mereka semua terluka, dan lukanya sedikit jelas. Aku tidak mendengarkan perintahmu dan pergi memburu Cecilia tanpa izin. Lanachu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia menipu untuk menjebak kami di penghalang dan berada di ambang pemurnian. Itu tidak terjadi. Itu semuanya berkat muridmu yang berharga yang lewat, jika tidak, sebagian besar dari kami sudah mati. Tapi Phoenix Immortal bisa dihancurkan. Charlie memandang semua orang sambil tersenyum. Senang rasanya bisa mendapatkan nyawanya kembali. Raja Iblis tersenyum canggung, ternyata kamu paling mengenalnya. Senang rasanya bisa hidup, tapi kamu tidak bisa keluar secara pribadi lagi. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Menunggu rasa malu. Kui Yujiang menghela nafas. Cecilia bisa memukul gadis suci utara dengan telapak tangan dan memuntahkan darah, tetapi kamu tidak bisa mengangkat kepalanya. Saya bisa membayangkan postur Cecilia yang sangat malu. Charlie tersenyum dan melihat ke atas lagi. Pertama-tama, meskipun dia buta, dia sepertinya bisa melihat Diana, yang merupakan muridnya. Jangan bertarung, aku tidak akan bertarung. Di atas langit, gadis 9 dewa melompat-lompat, dan dia kehilangan kesabaran setelah dipukuli. Diana yang bereinkarnasi berhenti, dengan wajah muda, tanpa kegembiraan atau kesedihan, membawa kecapi polos di punggungnya, tampak seperti mimpi di bawah sinar bulan. Matanya yang jernih menyapu sekeliling dan akhirnya mendarat di Charlie, tapi alisnya yang cantik tidak bisa menahan cemberut. Di masa lalu, dia pernah ke Gunung Wuzi dan melihat Charlie yang tertekan. Dia tidak pernah ingin melihatnya lagi. Tubuh suci kuno, yang begitu kuat di dunia, berubah menjadi makhluk fana. Diana, dia adalah gurumu. Lanachu tersenyum, melambaikan tangannya dengan lembut, dan memanggil Diana yang bereinkarnasi untuk datang. Guru, guru lagi, bereinkarnasi di malam hari dengan mata yang indah dan mata yang bingung. Sebelumnya, gadis 9 dewa mengenalinya sebagai murid tubuh suci kuno, dan dia selalu berpikir bahwa gadis 9 dewa sedang bermain-main. Tetapi ketika saya datang ke sini, saya menyadari bahwa bukan hanya gadis 9 dewa yang berpikiran demikian, tetapi semua orang di sini juga berpikiran demikian. Orang-orang di istana surgawi membuatnya merasa sangat akrab dan bersahabat, seolah-olah dia pernah melihat mereka sebelumnya, dan mereka seperti anggota keluarga. Diana, Charlie berbicara, suaranya serak. Sebuah panggilan, akrab namun asing, membuat Diana menggerakkan kakinya tanpa sadar, dan turun dari langit, mendarat di puncak gadis giok. Ketika dia datang, Lanachu dan yang lainnya mundur secara diam-diam. Tidak ada seorang pun di istana surgawi yang tahu bahwa Diana mencintai gurunya. Diana berdiri di sana seperti patung, tidak bergerak. Dia hanya menatap Charlie dengan tenang,
Tidak percaya bahwa lelaki tua pucat ini adalah tubuh suci kuno yang telah menaklukkan segalanya di masa lalu. Tubuh tua Charlie gemetar, dan dia terhuyung-huyung. Mungkin dia berjalan terlalu cepat dan kehilangan pijakan, menyebabkan dia terjatuh. Diana melangkah maju dan mendukungnya, hanya untuk menyadari bahwa Charlie buta, dan hatinya terasa sangat sakit. Pada saat kesurupan, sepasang tangan tua menyentuh pipinya. Dia tidak bisa melihatnya dan hanya bisa menyentuh garis luarnya seperti ini. Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan puncak gadis giok terasa damai dan sunyi. Charlie duduk di bawah pohon tua, memegang pisau pahat di satu tangan dan sepotong kayu kecil di tangan lainnya, mengukir satu pukulan pada satu waktu. Diana, sebaliknya, berdiri di satu sisi, memandangi ukiran kayu yang diukirnya. Ukiran itu sudah mulai terbentuk, dan orang yang diukirnya adalah dia. Kamu adalah putri kerajaan Zhao, dan akulah yang membawamu untuk memupuk keabadian, kata Charlie sambil mengukir, berbicara tentang hal-hal kuno, kata-katanya lembut, penuh dengan perubahan kehidupan dan kenangan. Diana mendengarkan dengan tenang, dan terkadang melihat sekeliling dengan tenang. Puncak gadis giok ini sama dengan puncak gadis giok dari Sekte Bulan Sabit, dan tampak sangat familiar di matanya. Namun sayangnya, dia tidak dapat mengingatnya, justru semakin bingung. Saya tidak tahu kapan, tapi kata-kata Charlie melemah sampai terdiam. Diana memegang ukiran kayu itu. Dia mengukirnya dengan hati-hati dan hidup, sama seperti dia, dengan setiap kerutan dan senyuman. Malam memudar dengan tenang, dan hari baru pun tiba. Segera setelah si jenius muncul, sekelompok orang naik ke puncak gadis giok. Orang yang memimpin adalah Ervin. Nak, apakah kamu ingat? Ervin berlari mendekat. Diana tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Ervin agak aneh. Apa yang dia makan saat dia besar nanti? Aku masih menyukai dia yang suka bermain-main dan centil. Bradley berkata dengan penuh arti, dia seperti gadis 9 dewa keluarga kekaisaran saat ini. Jangan khawatir, dia akan berubah setelah bersama kita untuk waktu yang lama. Nuada menjilat rambutnya. Dia berperilaku sangat baik di kehidupan sebelumnya. Diana diubah menjadi gadis nakal oleh mereka bertiga. Kecapi ini lumayan. Lingua kecil menyentuh dagunya dan menatap kecapi polos di punggung Diana. Kelihatannya familiar. Apakah kamu masih ingat Hua, Ernie dan Billy dari generasi Suan? Stanford datang dan berkata, saat itu, dia yang pertama dan kamu yang kedua, dan kami tidak bisa bernapas. Semua orang mengobrol, tapi Diana tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di matanya, Istana Surgawi Manchu Agung adalah keberadaan yang sangat aneh. Ada 50 juta biksu, banyak dari mereka memiliki darah yang mendominasi, dan ada juga banyak orang aneh. Pintu terbuka, dan Charlie keluar. Ernie, generasi muda dari kehidupan sebelumnya, sangat bijaksana dan melangkah maju untuk membantunya. Jika dia jatuh, dia mungkin mati. Paman Guru, jika kamu belum makan apapun, aku membawakannya ke sini khusus untukmu. Stanford mengeluarkan ayam panggang panas. Kamu tidak memasukkan afrodisiak ke dalamnya, kan? Charlie mengambilnya. Kupikir, tapi aku tidak berani melepaskannya. Stanford tertawa datar. Charlie tidak berbicara, mata lamanya menatap ke kejauhan yang berkabut, alisnya berkerut, dan ekspresinya menjadi jelek. Tidak hanya dia melihat ke sana, Diana, Bradley, Nuada, dan bahkan seluruh istana surgawi juga melihat ke sisi itu. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar, mengguncang seluruh dunia. Melihat dari kejauhan, saya menyadari bahwa gunung peri ajaib telah jatuh ke bumi, dan energi iblis mengamuk dan mengamuk di langit. Klan iblis kuno telah membuka segelnya. Segala penjuru di wilayah tengah menjadi waspada, dan banyak dari mereka sudah berada di langit, memandangi langit yang kosong. Di tengah diskusi, terdengar suara gemuruh lagi, dan dunia yang tadinya damai, sekali lagi berada dalam kekacauan. Itu juga merupakan gunung peri yang telah mendarat di tanah, dengan cahaya ilahi yang terang bersinar di mana-mana, dan lingkaran cahaya yang menyilaukan menyebar, menutupi daratan sejauh ratusan ribu mil. Klan Dewa Kuno telah membuka blokirnya. Suara-suara dari semua sekte di utara berkumpul, ada yang senang dan ada yang khawatir. Masih ada lagi. Banyak orang memiringkan kepala dan melihat ke arah timur. Gunung peri yang megah jatuh dari langit ungu, dan suasananya megah. Dari kejauhan, nampaknya Anda masih bisa mendengar suara burung Phoenix yang meringkik. Klan Phoenix juga telah membuka segelnya. Kejutan muncul di mana-mana. Dengan formasi seperti itu, sudah jelas bahwa itu adalah klan Phoenix. Pertama klan iblis,
dan kali ini klan iblis kuno, klan dewa, dan klan Phoenix. Tanpa kecuali, mereka semua adalah musuh Charlie. Keempat klan besar memiliki senjata kaisar, istana surgawi dalam bahaya. Sial, itu benar. Istana surgawi dimarahi. Dinasti Xia Agung, Kuil, Kunlun Su, Surga Luo Besar, dan lainnya dapat kembali untuk mendukung adegan ini. Dan keluargamu, apa yang terjadi? Bradley dan yang lainnya melihat ke arah putra mahkota klan naga dan kaisar selatan. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kaisar selatan menggelengkan kepalanya tanpa daya, kapan klan kami akan kembali tergantung pada keinginan senjata kaisar. Ya, tidak ada sekutu, dan ada banyak musuh yang menunggu. Naga awan dan naga bulan mengerutkan bibir, mereka hanya ingin memarahi ibuku. Berapa lama penghalang itu bisa bertahan? Charlie bertanya. 4 klan besar dan 4 senjata kekaisaran, kita hanya bisa bertahan paling lama 3 hari. Naga awan menghela nafas, itu adalah batasnya. Bertahan sampai akhir. Kita masih memiliki harapan, saya sangat yakin bahwa nasib istana surgawi Manchu Agung akan bertahan selamanya. Kami juga percaya itu. Naga awan dan naga bulan berjalan pergi sambil tersenyum. Setiap sudut istana surgawi dipenuhi dengan sosok dan gunungan batu origin, yang bekerja sama untuk menjaga penghalang. Berikut ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Barisan 4 klan besar dan 4 senjata kaisar tertinggi, ini terlalu besar. Siapa yang membunuh anakku? Terdengar raungan dari Xuan Huang tengah, timur, dan utara, dengan niat membunuh yang luar biasa. Mereka adalah Kaisar Iblis Kuno dari klan Iblis Kuno, penguasa suci klan Phoenix, dan Kaisar Dewa klan Dewa. Mereka bertiga juga seperti Kaisar Iblis klan Iblis, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menyegel diri mereka sendiri sebagai gelar tersebut dan tidak dapat membuka blokirnya terlebih dahulu. Sekarang setelah mereka kembali, mereka harus menyelesaikan masalah ini. Tidak peduli siapa pihak lainnya, mereka harus membayar harga darah dan membayar nyawa pangeran. Ayah, kamu harus membuat keputusan untuk saudara kaisar. Cecilia muncul, melemparkan dirinya ke aula klan Phoenix, berlutut dengan keras, dan menangis dengan air mata mengalir di wajahnya. Siapa itu? Tuan Suci Phoenix sangat marah. Itu Charlie, itu istana surgawi. Cecilia buru-buru menyeka air matanya, merekalah yang membunuh saudara kaisar. Siapakah kekuatan istana surgawi? Charlie masih hidup. Cecilia berdiri dan meneruskan kesadaran ilahi yang telah dia persiapkan kepada Tuan Suci Phoenix, dan kemudian wajahnya menjadi ganas. Klan Phoenix telah kembali, bersama dengan klan Iblis Kuno dan klan Dewa. Bersama dengan klan Iblis, penghalang istana surgawi akan dipatahkan kali ini. Dia tidak sabar untuk melihat Charlie mati, dan dia tidak sabar untuk melihat kehancuran istana surgawi. Di sini, Guru Suci Phoenix membaca kesadaran spiritualnya dan tampak terkejut. Jika Cecilia tidak memberitahunya, dia tidak akan tahu bahwa begitu banyak hal telah terjadi dalam 100 tahun terakhir, semuanya berhubungan dengan Charlie. Kemarilah, perintahkan pasukanmu, teriak Tuan Suci Phoenix dengan keras. Tunggu sebentar, suara berkabut terdengar, dan 2 sosok hantu terbang ke aula, tidak lain adalah Yamadachi dan Jiziwu. Kalian berdua, apakah kalian di sini untuk menghentikan klan Phoenix kami? Tuan Suci Phoenix mendengus dingin, dengan keagungan Tuan Suci. Jika kamu ingin menyerang istana surgawi, sebaiknya kamu menunggu sampai leluhur Phoenix keluar dari pengasingan, jika tidak, seluruh klan Phoenixmu akan menderita bencana besar. Kami tidak perlu menunggu leluhur keluar dari pengasingan, kami akan menghancurkan istana surgawi hari ini. Tuan Suci Phoenix berteriak dengan marah, dia berani membunuh anakku, hutang darah ini harus dilunasi dengan darah, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tahukah kamu kekuatan macam apa yang dimiliki istana surgawi itu? Jiziwu berkata dengan santai, saya menyarankan Anda untuk berpikir 2 kali sebelum bertindak. Saya tidak peduli kekuatan macam apa itu. Ayo, perintahkan pasukan Anda. Tuan Suci Phoenix mengabaikan halangan itu dan berjalan keluar dari aula. Yamadachi dan Jiziwu sama-sama menggelengkan kepala, mengetahui bahwa mereka tidak dapat menghentikan klan Phoenix, dan juga tahu bahwa klan Phoenix tidak akan mempercayai apa yang terjadi pada Manchu Agung. Hanya leluhur klan Phoenix yang tahu tentang masalah ini. 2 senior, jika kamu tidak membantu klan Phoenixku, kamu masih ingin menjadi perantara untuk istana surgawi. Apa gunanya? Cecilia memandang Yamadachi dan Jiziwu sambil mencibir. Keduanya melirik Cecilia, berbalik dan meninggalkan aula. Hanya suara lama yang kembali, suatu hari, kamu akan membayar mahal atas kesalahan yang kamu buat.
Aku menunggu. Dia juga mengikuti keluar aula, istana surgawi akan segera dihancurkan, bagaimana mungkin dia tidak ada di sana. Zongzu bergemuruh, genderang perang ditabuh, dan pasukan iblis serta pasukan iblis kuno seperti dua naga raksasa, menuju ke istana surgawi. Di gunung utara Suan Huang, para dewa kuno mengirim pasukan dan bergerak ke selatan. Di timur, pasukan klan Phoenix juga bergegas untuk berperang. 4 ras besar bergabung di tengah, mengendarai kereta, menunggangi awan dan kabut, atau menunggangi binatang spiritual. Rasanya seperti gelap gulita, menutupi langit dan bumi. 4 senjata kaisar tertinggi terbang melintasi langit, dan hukum kaisar pun terbang. Kekuasaan kaisar menyebar ke seluruh dunia, dan wilayah tengah tampaknya tidak mampu menanggungnya. Gejolaknya hebat, sangat gelap, dan hampir runtuh. Sudah berakhir, sekarang istana surgawi benar-benar telah berakhir. Para biksu dari segala arah berkumpul, melihat pasukan 4 suku, dan tidak bisa menahan nafas. Satu senjata kekaisaran tidak dapat meledakkannya. Sekarang ada 4 senjata kekaisaran yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat penghalang pelindungnya, mereka tidak dapat menahan serangan dunia. Bahkan jika dihancurkan, istana surgawi Manchu Agung akan menjadi mitos. Sekarang, adegan ini sungguh ironis. Melihat dari kejauhan, Yamadachi tidak bisa menahan cibiran. Manchulah yang membangun tembok besar berdarah untuk seluruh bintang dan domain, tapi sekarang dikepung. Tidak semua orang tahu apa yang telah dilakukan Manchu Agung untuk seluruh bintang dan domain. Jizi Wu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas diam-diam. Di istana surgawi Manchu Agung, Charlie berdiri di langit virtual, menginjak api peri. Di belakangnya, ada biksu dari istana surgawi berdiri dengan bendera pertempuran Manchu Agung berteriak dengan keras. Saudara ketujuh tua, apa yang kamu lakukan? Raungan mengguncang langit dari dalam. Memalingkan muka, dia melihat Queen Yu, Raja Kera Kecil dan lainnya, serta Kaisar Selatan, Gadis Suci Utara, Putra Mahkota Klan Naga dan Pangeran Naga Hijau. Baru saja, mereka dipaksa ke pintu domain teleportasi, yang menuju ke dunia luar. Jelas sekali, istana surgawi Manchu Agung ingin mengirim mereka keluar. Mengirim mereka pergi sekarang yang berarti menyelamatkan mereka, karena istana surgawi kemungkinan besar akan dihancurkan, dan tidak seorang pun yang hadir akan selamat. Ini adalah dendam antara istana surgawi Manchu Agung, dan 4 ras utama, kata Charlie ringan, dan suara halus bergema di seluruh gunung peri. Persetan dengan nenekmu. Queen Yu mengumpat dengan marah, klan banteng bukan pengecut. Charlie tidak menjawab, bahkan tidak berbalik, dan hanya berdiri diam. Queen Yu, Kaisar Kera Kecil, dan yang lainnya semuanya ingin bergegas, tetapi disapu ke dalam gerbang domain teleportasi oleh Ruotian Suzaku. Portal domain teleportasi bergerak dan kemudian ditutup, dan semua orang menghilang di dalam. Mereka semua disegel oleh selirian. Pasukan keempat suku datang untuk berperang, disusun dalam formasi biksu, menutupi tanah dan memenuhi langit. Serangkaian formasi pembunuhan yang mengerikan memblokir pintu masuk ke istana surgawi, berbaris berturut-turut, semuanya berada pada tingkat pembunuhan tertinggi langit kosong. Keempat senjata kaisar bergegas menuju malam dan menggantung di langit ke segala arah. Senjata kekaisaran klan iblis kuno, mutiara iblis, menyegel alam semesta, senjata kekaisaran klan dewa, pedang surgawi, melarang yin dan yang, senjata kekaisaran klan iblis, panci penekan surga, menyembunyikan kenyataan dan ilusi, dan senjata kekaisaran klan Phoenix, cermin Phoenix, menghalangi sebab dan akibat, seperti matahari roda 4, yang menggantung secara horizontal. Ruang antara langit dan bumi berada dalam kekacauan, dan jalan menuju gerbang domain teleportasi diblokir. Melihat ini, hukuman surga kehancuran dunia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun keempat senjata kaisar batuk darah, mereka tidak dapat mundur. Charlie, keluarlah. Raja Iblis dari klan Iblis kuno berteriak dengan marah, dengan sepasang mata iblis yang bisa melihat langit dan bumi, dan terjadilah evolusi pemusnahan. Kembalikan nyawa anakku. Niat membunuh kaisar dewa klan dewa sangat dingin. Dia memerintah 9 langit dan mengabaikan istana surgawi Manchu Agung. Jika kamu menyinggung klan Phoenix, kamu harus membayar harganya dengan darah. Tuan Suci Phoenix mendengus dingin, kata-katanya bergema di seluruh langit. Keluarlah sendiri, dan aku akan menunggumu menemukan cara yang aman untuk hidup dan mati. Raja Iblis dari klan Iblis dengan marah memarahi, matanya dipenuhi haus darah. Istana surgawi Manchu Agung, tidak takut akan pertempuran. Kata-kata Charlie jelas, tidak bahagia atau sedih. Oke, bagus sekali, beri aku perlawanan,
Kaisar Dewa Klan Dewa berteriak dengan marah, tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke istana surgawi Manchu Agung. Segera, 4 klan formasi pembunuhan langit kosong dibangkitkan pada saat yang sama. Jumlahnya begitu besar hingga membuat kulit kepala orang mati rasa. 4 senjata kaisar tertinggi juga diaktifkan, dan kekuatan untuk menghancurkan dunia bangkit kembali, menyebabkan dunia runtuh seketika. Dalam sekejap, senjata kaisar Jidao dan barisan pembunuh langit kosong melancarkan pemboman. Cahaya abadi yang padam, seperti hujan cahaya yang terang, jatuh dari langit, mencoba menenggelamkan istana surgawi. Itu adalah pemboman terhadap barisan, menjungkirbalikkan dunia dan memusnahkan bintang-bintang. Para biksu dari segala penjuru menahan nafas dan memperhatikan dengan seksama. Serangan seperti itu akan membuat Dewa Pedang membencinya. Di bawah pandangan semua orang, terjadi keributan dan dunia bergejolak. Lingkaran hitam, dengan langit sebagai pusatnya, menutupi segala penjuru, meruntuhkan gunung dan menutupi air saat bertemu dengannya. Ribuan biksu diusir, darah dan tulang mereka hancur, tubuh mereka musnah, dan jiwa orang lemah juga hancur. Ketika semuanya berhenti, mereka tidak sabar untuk melihatnya. Di bawah pengawasan semua pihak, meskipun penghalang istana surgawi Manchu Agung telah hancur, penghalang itu masih berdiri dan bertahan dari pemboman yang menghancurkan dunia. Saya belum pernah melihat penghalang yang begitu mendominasi. Ada paduan suara yang saling melontarkan kata-kata, semuanya ngeri dengan pertahanan istana surgawi Manchu Agung. 4 senjata kekaisaran, istana surgawi mampu menahannya. Diledakkan hanya masalah waktu. Tanpa pasokan batu origin yang stabil, istana surgawi adalah pertempuran antara binatang buas yang terperangkap. Aku akan menghancurkanmu. Raja Iblis dari klan Iblis kuno mencibir dan melambaikan pedang iblis, teruslah menyerang. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Guru suci dari klan Phoenix dan Raja Iblis dari klan Iblis mengguncang langit dengan teriakan mereka. Atas perintah tersebut, senjata kekaisaran berdengung, barisan pembunuh bergetar, dan gelombang serangan kedua turun, satu demi satu menghantam penghalang istana surgawi. Kemudian datanglah gelombang ketiga, gelombang keempat, dan gelombang kelima. Sepotong langit dan bumi berubah menjadi kekacauan, ruang itu runtuh, dan kekosongan itu padam. Penghalang itu penuh dengan lubang, tapi semuanya langsung sembuh. Karena alasan ini, istana surgawi Manchu Agung menghabiskan segunung batu origin. Dengan barisan seperti ini, penghalang istana surgawi mungkin tidak dapat bertahan selama 3 hari. Naga awan dan naga bulan berkata satu demi satu. 4 senjata kekaisaran begitu kuat sehingga mereka dapat menghancurkan langit dan bumi. Kemasi tasmu dan bersiaplah untuk mundur ke area terlarang surga Su. Charlie terbatuk, napasnya lemah. Diana melangkah maju dan menepuk punggungnya dengan lembut menggunakan tangan kecilnya. Kamu sebaiknya pergi. Charlie tersenyum dengan darah. Saya mulai percaya bahwa saya telah kehilangan sesuatu. Biasa saja, dia tersenyum manis untuk pertama kalinya. Charlie tersenyum dan memaksa tubuhnya untuk berdiri tegak. Dia sudah mendapat firasat bahwa ajalnya akan datang, dan sisa masa hidupnya dihitung dalam beberapa hari. Di luar gunung, keempat suku masih membombardir, dan mereka memanggil biksu yang kuat untuk membantu dalam pertempuran. Gunungan batu origin dibawa masuk, dan mereka tampaknya bertekad untuk tidak berhenti sampai penghalang istana surgawi dibuka. Gemuruh menjadi satu-satunya suara di dunia. Setiap kali terjadi pemboman, maka langit yang luas akan runtuh. Setiap kali terjadi pemboman, bumi yang luas akan terguncang. Itu adalah dunia yang gelap, dengan hanya 4 senjata kekaisaran yang bersinar terang, seperti 4 matahari yang terik, menyinari dunia. Leluhur, kapan klan kita akan kembali? Dari satu sisi kerumunan, pria berjubah hitam, raja kera kecil dan yang lainnya datang. Hanya senjata kekaisaran yang dapat melawannya. Jika Anda ingin menyelamatkan istana surgawi Manchu Agung, Anda memerlukan senjata kekaisaran dengan level yang sama, dan setidaknya 4 di antaranya. Dia tidak ingin kita terlibat. Dewi Sembilan Kaisar membusungkan mulutnya. Sebenarnya, orang-orang di istana surgawi cukup baik. Kuharap mereka bisa kembali ke Manchu. Gadis suci utara menggigit bibirnya dengan ringan, tapi dia belum mengatakan apapun. Temukan perasaan terdalam di hatimu. Di tengah diskusi, penghalang istana surgawi hampir ditembus oleh senjata kekaisaran. Formasi kontrol istana surgawi dari klan naga kuno raksasa memang mampu bertahan dalam penyerangan formasi kekaisaran. Hanya satu Raja Suci Agung yang benar-benar bertahan dari 4 senjata kekaisaran selama sehari semalam, dan seluruh Xuan Huang terkejut. Siang malam,
Istana surgawi akhirnya tidak menunggu kembalinya sekutu. Penghalang istana surgawi berada di ambang kehancuran, batu origin telah habis, dan kekuatannya sudah habis dan tidak dapat lagi melindunginya. Mundur, perintah Charlie dan menjadi orang pertama yang berbalik. Biksu Manchu mengikuti, menumpuk semua batu origin di dasar formasi untuk menopang penghalang pelindung, dan kemudian langsung menuju ke surga Su. Hukuman surgawi dan kehancuran dunia membuka batasan tersebut, dan 50 juta biksu berdatangan seperti air pasang, menetap di ruang terbuka. Langit berdengung, bergetar, dan bebatuan berjatuhan. Meremehkan sebab dan akibat. Hukuman surga kehancuran dunia mengatupkan kedua tangannya dan menggunakan kekuatan magisnya yang besar untuk menstabilkan surga Su. Sebab dan akibat adalah kekuatan yang misterius dan misterius. 50 juta orang baru saja masuk, dan mereka mengganggu dunia surga Su. Ada begitu banyak orang sehingga surga Su bahkan tidak dapat mendukung pembatasan tersebut. Berapa hari kita bisa bersembunyi di surga Su? Yuki Nan memandang Charlie, berharap dia memberikan jawaban yang pasti. Paling lama 9 hari. Darah mengalir dari sudut mulut Charlie. Mendengar ini, semua biksu istana surgawi terdiam. Jika belum kembali ke Manchu dalam 9 hari, tidak akan ada kemunduran selain perang. Istana surgawi Manchu Agung tidak takut berperang, tapi pasti akan ada penyesalan. Setelah menunggu selama 300 tahun, mereka tidak sabar kembali ke kampung halamannya. Gemuruh. Dengan suara gemuruh, penghalang istana surgawi runtuh. Di bawah kekuasaan senjata kaisar tertinggi, ribuan gunung peri di istana surgawi langsung tersapu ke tanah, dan semuanya berubah menjadi abu. Asap mengepul menyelimuti reruntuhan gunung abadi istana surgawi. Kelilingi 4 penjuru, 4 kaisar dari 4 klan berteriak dengan marah. Begitu kata-kata itu keluar, pasukan keempat suku membentuk pasukan mereka dan memblokir timur, barat dan utara, berusaha untuk memusnahkan mereka semua. Bunuh, bunuh, bunuh. Cecilia tersenyum galak, menjadi gila karena kegembiraan, dan penampilannya yang tiada taraf lebih terlihat seperti iblis. Selanjutnya, akan terjadi pembantaian sepihak. Para biksu yang menonton menghela nafas, dan 50 juta orang tewas dalam lautan darah. Namun, asapnya perlahan menghilang, namun yang ada hanyalah reruntuhan istana surgawi. Bagaimana situasinya? Semua orang di 4 penjuru membuka mata langit mereka dan mengamati area tersebut. Tidak ada satupun sosok di sana. Kebanyakan dari mereka berubah menjadi abu di bawah kekuasaan senjata kaisar. Leluhur klan iblis menatap surga Su. Dia, kuasi kaisar agung, memiliki pandangan yang paling teliti. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang melihat ke arah surga Su, tidak heran, masih ada jalan keluar. Rekan tahu surga Su, ini adalah dendam antara 4 suku dan istana surgawi. Anda harus membiarkan mereka keluar. Lebih baik untuk kita serang nanti. Nenek moyang klan dewa berkata dengan tenang, kata-katanya sangat halus dan penuh dengan keagungan tertinggi. Kaisar agung klan dewamu tidak berani bersikap sombong. Siapa kamu? Hukuman surga mendengus dingin, dengan sangat tegas. Oke, bagus sekali. Nenek moyang klan dewa tersipu. Jangan bicara omong kosong, ayo bertarung bersama. Keempat leluhur klan iblis kuno, memegang mutiara iblis di kepala mereka, leluhur klan Phoenix, memegang cermin Phoenix, leluhur klan iblis, menggerakkan panci penekan surga, dan leluhur klan dewa yang memegang pedang surgawi, bergandengan tangan untuk membunuh, memasuki surga Su. Ya Tuhan, mereka benar-benar memasuki area terlarang. Para penonton dari segala arah berseru, jantung mereka berdebar ketakutan, dan wajah mereka menjadi pucat. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Berapa tahun telah berlalu? Sudah 5.000 tahun sejak 7 putra Donghua menerobos masuk ke dalam area terlarang. Dalam 5.000 tahun terakhir beberapa orang sebenarnya telah menginvasi kawasan terlarang surga Su. 4 kuasi kaisar agung dan 4 senjata kaisar tertinggi hanya semut di depan surga Su. Mata lelaki tua itu bersinar dan dia tidak menyipitkan mata. Namun yang mengejutkan adalah nenek moyang keempat suku yang baru saja menyerbu ke dalam kawasan terlarang itu terbang keluar di saat berikutnya, berlumuran darah dan tampak menyedihkan. Ini, orang-orang dari segala arah tercengang, ekspresi mereka berubah ketakutan. Mereka melihat dengan jelas bahwa nenek moyang keempat suku tersapu oleh tangan batu giok kristal, dan bersama dengan 4 senjata kekaisaran, mereka dibalik ke samping, dan cahaya kaisar redup. Tangan giok siapa itu? Tangan yang menghancurkan dunia. 4 kuasi kaisar agung, 4 senjata kekaisaran, dikalahkan dalam satu gerakan. Apakah ada kaisar agung di surga Su? Kamu bisa melihat dengan jelas.
Naga awan berkata dengan santai. Saya tidak tahu apakah ada seorang kaisar agung, tapi setidaknya ada 20 senjata kekaisaran. Naga bulan berkata dengan kaget. Tangan siapa itu? Tiba-tiba muncul. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Semua biksu di istana surgawi memandang ke langit. Kaisar agung. Gumam Ruotian Suzaku pelan. Tidak heran bahkan kaisar agung pun takut. Meskipun Charlie buta, dia masih melihat ke atas dan terkejut. Di luar, nenek moyang 4 suku yang terbang telah menetap. Mereka berempat masing-masing menginjak-injak sebagian langit, dan sebelum mereka sempat mengucapkan sepatah kata pun, mereka secara kolektif menyemprotkan darah. Mata keempat orang itu menonjol dan penuh keterkejutan. Bagaimana mungkin? Dari mana aura Kaisar Agung berasal? Jika Anda tidak bisa menerimanya, tindak lanjuti. Suara bergema antara langit dan bumi. Keempat orang itu marah dan muntah darah lagi, tetapi mereka tidak berani melakukannya lagi. Mereka menjadi tenang dan pikiran mereka menjadi jernih. Kali ini, ajaran kaisarnya kembali beriak di lautan dewa, jika Anda tidak mencapai alam Kaisar Agung, Anda tidak boleh memasuki area terlarang surga Su. Apakah benar ada seorang Kaisar Agung di area terlarang? Tangan yang memegang pedang leluhur klan dewa bergetar, dan suasana hatinya sangat tidak stabil. Kaisar Agung telah meninggal selama 9.000 tahun, dari mana datangnya Kaisar Agung? Nenek moyang klan iblis mendengus dingin, saya tidak percaya ada seorang Kaisar Agung. Sebagian besar, itu hanya pembatasan kekaisaran yang terlarang. Mata tua, nenek moyang klan iblis kuno, sedikit menyempit. Kita bisa melawan. Nenek moyang klan Phoenix memandang mereka bertiga. Diblokir di sini, saya ingin melihat berapa lama surga Su dapat melindungi istana surgawi. Kata-kata ketiganya sangat dingin. Mereka berempat duduk bersila, dengan senjata kekaisaran Jidao tergantung di atas kepala mereka. Meski pasukan keempat suku ketakutan, mereka tetap membentuk formasi militernya. Hampir 20 juta orang berdiri di gerbang surga Su. Para biksu dari segala penjuru tidak pergi, mengawasi dari luar. Jika surga Su begitu khawatir, mengapa dia tidak keluar untuk menghadapi 4 suku? Seseorang menjadi bingung dan memandang biksu tua di sampingnya. Jelas, orang-orang dari surga Su tidak diperbolehkan meninggalkan area terlarang. Biksu yang lebih tua mengelus jenggotnya dan memberikan jawabannya. Sebagian besar orang dari istana surgawi tidak bisa tinggal di surga Su terlalu lama. Mundur ke surga Su hanyalah langkah yang tidak berdaya. 4 suku tidak dapat memecahkan poin ini, jadi mereka memblokirnya. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa memecahkannya. Jika aku bisa keluar, aku akan menendang mereka semua sampai mati satu persatu. Di langit, kehancuran dunia mengutuk. Terima kasih Tuhan karena tidak membiarkan ini berlalu, kalau tidak hari ini akan sangat meriah. Hukuman surga merokok. Terima kasih, dua senior. Kamu perlu memahami bahwa surga Su tidak bisa melindungimu lama-lama. Kehancuran dunia mengeluarkan botol anggur dan meminumnya dengan santai. Saat kita mengusir orang di masa depan, jangan salahkan surga Su karena berdarah dingin. Hukuman surga menghilangkan abunya. Saya harap Anda dapat memahami bahwa ada hal-hal yang tidak dapat kami lakukan sendiri. Junior mengerti. Charlie sekali lagi berkata. Dia menyerahkan tangannya, berbalik dan pergi, dan gelombang energi kematian muncul dari tubuhnya. Aku punya firasat bahwa dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Melihat kepergian Charlie, kehancuran dunia berkata dengan suara rendah. Dia hampir mati, jadi mengapa dia harus bodoh atau tidak bodoh? Dia pergi lebih awal. Hukuman surga menghela nafas. Para biksu istana surgawi sedang duduk bersila, kebanyakan dari mereka mengasah pedang mereka. Jika mereka tidak dapat kembali ke Manchu, para biksu istana surgawi akan bergandengan tangan dan bertarung, sama seperti mereka mati dalam perjalanan untuk menyerang. 9 hari mungkin terasa lama tetapi juga singkat. Tidak ada yang berani menutup mata karena 9 hari ini mungkin yang terakhir. Setidaknya aku harus melihat kampung halamanku. Aku sudah lama tidak pulang. Nuada dan yang lainnya berkumpul untuk memandangi bintang-bintang. Harapan mereka selama 300 tahun telah menjadi sebuah kemewahan. Kebanyakan orang di istana surgawi seperti ini, matanya kabur. Charlie secara mengejutkan terdiam, duduk dengan tenang di bawah batu, memegang pisau pahat di satu tangan dan kayu di tangan lainnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, menggerakkan rambut dan janggutnya yang seputih salju, tetapi tidak bisa menghilangkan gelombang energi mematikan di sekujur tubuhnya. Gadis-gadis itu duduk di sekelilingnya, kebanyakan dari mereka memegang dagu dan menatapnya dengan mata kabur yang indah dan ekspresi mabuk. Setelah mati satu kali,
Tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang kumiliki hanyalah penyesalan karena aku tidak bisa mengenakan gaun pengantin untuknya. Surga Su tidak damai, aroma anggur memenuhi udara, tawa terus berlanjut, semua orang terhibur dan minum sepenuh hati. Para tetua dan junior, semuanya berusia lebih dari 300 tahun, berbaur bersama, berbicara tentang masa lalu, dan mengenang masa lalu yang gemilang. Melihat hukuman surga dan kehancuran dunia, mereka jelas merasakan kesedihan, sedih atas dunia, dan sedih selama bertahun-tahun. Suatu ketika, mereka membangun tembok besar yang berdarah-darah untuk seluruh dunia. Sekarang, seperti seekor anjing, mereka diblokir di area terlarang oleh orang-orang biasa, dan dia ingin membunuh mereka sebelum mereka selesai. Di saat-saat terakhir, mereka bahkan tidak bisa melihat kampung halamanku. Kesedihan seperti itu membuat orang ingin menangis, tidak ada yang bisa memahaminya. Di luar surga Su, pasukan 4 suku berbaris, menutupi tanah, menghalangi pintu masuk surga Su. Jika ada yang berani keluar, mereka akan dihancurkan pada saat berikutnya. Selama periode ini, tidak ada klan besar yang membuka blokirnya lagi, terlepas dari musuh atau sekutu, masih ada orang yang senang dan ada pula yang khawatir. Matahari terbit dan terbenam, siklus siang dan malam, waktu hening. Baru pada hari ke-9 Charlie, yang diam-diam sedang mengukir kayu, meletakkan pisau bambunya dan berdiri dengan gemetar. Para wanita juga berdiri, dan semua biksu di istana surgawi mengikutinya. Charlie tersenyum, senyuman dengan perubahan kuno. Para biksu istana surgawi mengerutkan kening, tidak tahu apa arti senyuman Charlie. Mereka hanya merasakan firasat yang tidak bisa dijelaskan, apa yang akan dilakukan guru suci mereka. Silahkan, dua senior. Charlie memiringkan kepalanya dan melihat ke dalam surga Su, melihat ke arah hukuman surga dan kehancuran dunia. Bersambung ke season 7. Apa yang akan dilakukan Charlie? Ditunggu ya.